Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melaksanakan sesi coaching dan saya Adi Sampurna Arifin sebagai coach dan Pak Rudianto sebagai coaching. Apakah Pak Rudianto siap? Ya, alhamdulillah dengan senang hati saya siap, Pak Adi. Oke, terima kasih. Lagi bagaimana kabarnya nih Pak Rudianto? Ya, alhamdulillah untuk kabar fisik hari ini baik, tetapi kabar pikiran sepertinya lagi kurang mood ini, Pak Adi. Oh, lagi kurang mood ya. Mudah-mudahan dengan sesi coaching ini ada sedikit terbuka ya Pak Rudi ya. Terus sekarang ini lagi sibuk apa nih Pak Rudi? Saat ini saya sedang ingin menyusun suatu program di sekolah, karena kebetulan di sekolah saya itu kami baru membentuk sebuah komunitas yang kami bernama komunitas praktisi membatik. Membatik itu ya memulai belajar tik. Ya. Teman-teman di sekolah itu sepertinya masih butuh bimbingan dalam hal TIK, Pak Adi. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan untuk ini. Oke, jadi tadi Pak Rudi ingin menyampaikan bahwa kesibukannya adalah dalam membuat praktisi ya, komunitas praktisi dalam hal membatik. Oke, kemudian Pak Rudi, jadi coaching ini adalah memfasilitasi atau bagaimana tujuan Pak Rudi bisa tercapai dan memperjelas sehingga menemukan langkah-langkah yang terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Jadi sekali lagi apakah Pak Rudi siap untuk kami lakukan coaching? Ya, terima kasih Pak Adi, saya sangat bersedia. Mudah-mudahan setelah ini saya mood saya itu kembali normal. Oke. Jadi selama sesi coaching ini Pak Rudi, saya akan terus mendukung Pak Rudi, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi, dan saya akan bertanya dan saya akan berkomitmen penuh untuk hadir dalam memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi. Apakah Pak Rudi berkenan? Insya Allah siap berkenan. Oke. Di akhir sesi coaching ini tadi Pak Rudi ingin sampaikan bahwa akan membuat program komunitas praktisi. Kalau lebih spesifiknya lagi Pak Rudi, kira-kira apa itu programnya? Jadi begini, sebenarnya komunitas itu sudah kami bentuk beberapa waktu yang lalu. Cuman kami terkendala. Sebenarnya yang saya harapkan di dalam pelaksanaan program nanti itu kami menyusun bersama-sama program tersebut. Sudah ada beberapa tapi belum sempurna begitu. Maksudnya dalam waktu 1 tahun itu seharusnya kami menyusun rencana itu sampai penuh. Ya, akan tetapi ada beberapa yang menjadi kendala. Seperti kami bingung memilih materi apa. Kemudian kebingungan yang kedua, ketika kita ingin menunjuk teman untuk menjadi fasilitator secara bergiliran, maka di situ hanya beberapa orang saja yang sanggup, yang sebenarnya sanggup semua, tapi hanya beberapa orang saja yang bersedia. Padahal harapan saya semua mau, ya, semua karena posisi kami sama-sama ingin belajar dan berbagi. Oke. Kalau menurut Pak Rudi, apakah kira-kira membentuk komunitas praktis itu realistis menurut Pak Rudi? Kalau di sekolah tentu ini sangat realistis Pak Adi, bahkan sangat mendukung untuk kemajuan
bukan hanya kemajuan pendidikan, tetapi juga mutu guru itu sendiri. Oke. Berarti menurut Pak Rudi sangat realistis ya. Berarti ada kemauan, yang penting ada kemauan, ada kemampuan Pak Rudi untuk melakukan itu ya. Insya Allah. Oke. Terus kalau komunitas praktisi ini menurut Pak Rudi selain realistis, apakah ini sangat penting bagi Pak Rudi? Berbicara tentang penting tidaknya komunitas, ini tentu bukan hanya penting bagi saya, tetapi penting bagi sekolah, penting untuk murid kami. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika gurunya semakin bermutu, ya, maka siswanya pun juga akan semakin bermutu. Oke. Terus Pak Rudi, kalau tadi bagaimana sekarang suasananya Pak Rudi dalam membuat komunitas? Tadi kan katakan bahwa lagi kurang mood, ya, lagi bingung, ya. Kalau saat ini suasana hati Pak Rudi gimana nih? Ya, untuk saat ini seperti tadi, kalau fisik alhamdulillah baik, tapi pikiran masih ini. Kenapa? Karena saya belum menemukan formulasi seperti apa saya harus mengakali ini atau memikirkan ini supaya bisa berjalan dengan baik. Karena masalah saya sebenarnya di sini sudah ada komunitas, sudah kami bentuk, tetapi belum bisa berjalan. Ya, jadi kalau kita mau hitung dari skala ini Pak Rudi, semangatnya Pak Rudi sekarang ini kalau dari angka 0 sampai angka 10 kira-kira ada di mana? Kalau untuk semangat, awalnya ketika itu ada ide di dalam, kita itu bahkan sampai 10. Tapi untuk saat ini menurun jadi 7,5 lah. 5 ya. Tapi Pak Rudi menginginkan angka 10 ya? Ya, oke. Kalau bisa diingat-ingat kembali Pak Rudi, apakah semangat ini pernah muncul? Ya, apakah semangat ini semangat yang Pak Rudi sampaikan tadi bahwa ada di angka 5 saat ini, apakah ini pernah terjadi di sebelum-sebelumnya Pak Rudi? Ketika mau membuat suatu program, tapi muncul lagi semangat yang hampir sama tadi Pak Rudi sampaikan. Iya, tadi saya koreksi lagi, bukan 5 tapi 75. Oh, sejauh ini sih pernah ketika kondisi lagi lemah, kurang dukungan begitu, kadang bahkan di bawah 5. Tetapi ketika ada dukungan atau kayak penyemangat begitu, ya alhamdulillah bisa tembus kembali ke angka 10. Bagus, oke. Artinya sebenarnya saya pribadi itu saya tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada dukungannya, orang yang menemani, ada teman yang menemani untuk jalan bersama, maju bersama. Oke, kalau sampai saat ini Pak Rudi, kira-kira sumber daya yang mendukung Pak Rudi kira-kira sudah sejauh mana? Apakah ada dari pihak sekolah ataupun dari rekan-rekan guru, atau ada yang dari pihak lain Pak Rudi? Iya, terima kasih. Berbicara tentang sumber daya, alhamdulillah kepala sekolah sangat mendukung, teman-teman sangat mendukung. Apalagi di tempat saya itu ada beberapa teman yang saya anggap berpotensi untuk menjalankan komunitas ini bersama-sama. Entah kenapa saya kurang yakin pada diri saya begitu. Ya, apakah ini betul-betul ketika sudah berjalan nanti bisa berjalan mulus sampai ke finish. Ya, terus, nah kalau dilihat dari situasinya saat ini Pak Rudi, sehingga Pak Rudi ingin membentuk komunitas ini, menurut Pak Rudi situasi apa yang Pak Rudi lihat di lingkungan Pak Rudi itu, sehingga ingin membentuk komunitas ini? Ya, jadi begini, kalau kita melihat lingkungan di dunia pendidikan sekarang itu tidak bisa
kita lepas dari dunia TIK, apalagi ditambah dengan diperkuat dengan masa pandemi kemarin. Itu artinya bahwa guru betul-betul butuh yang namanya kemajuan teknologi. Oh ya. Nah, sementara hal itulah yang mendorong saya sehingga komunitas membatik ya, memulai belajar ya. TIK. Iya. Ya, itu harus diadakan. Sebenarnya yang menjadi masalah utama saya di sini ini belum bisa memulai. Padahal kalau sudah dimulai itu insyaallah bisa berjalan. Ya, saya hanya butuh diyakinkan gitu. Ya, saya hanya butuh diyakinkan ketika dimulai itu sudah bisa berjalan. Berarti harus ada sosialisasi mungkin Pak Rudi, atau ada speak dari semangat yang mau ditumbuhkan dari Pak Rudi sendiri ya. Artinya Pak Rudi tadi mengatakan bahwa saya kepingin berjalan, namun ini tidak ada dorongan. Sebenarnya ada dorongan dari luar, tapi dari Pak Rudi sendiri agak ragu ya. Begitu Pak Rudi ya? Ya, betul. Oke. Ya, kondisinya seperti itu Pak Di. Saya teman-teman kadang meyakinkan, tapi saya kok kurang yakin pada diri sendiri begitu. Jadi ketika pikiran saya seperti itu, akhirnya saya kembali jatuh di angka bahkan di bawah 7, angka 5 begitu. Oke. Berarti harus ada semangat yang ingin didorong dari diri Pak Rudi sendiri. Mungkin ada faktor komunikasi Pak Rudi, mungkin komunikasi yang diperlukan sehingga komunikasi face to face antar teman, karena memang kita lihat sekarang kan guru-guru masih ada dalam zona nyamannya Pak Rudi ya. Jadi mungkin ini yang perlu ditingkatkan lagi komunikasinya. Oke Pak Rudi, saya lanjut Pak Rudi. Kira-kira menurut Pak Rudi langkah-langkah apa yang sudah Pak Rudi lakukan untuk membentuk komunitas ini? Baik, kemarin pada saat pembentukan tentu kami mengadakan diskusi dengan teman sejawat, maksudnya kepala sekolah. Iya. Nah, sebenarnya mereka semuanya mendukung. Bahkan anggaran pun sudah siap mendukung. Iya. Sebenarnya memulainya ini ya, ketika dimulai ya masih ada keraguan begitu. Iya. Jadi sebenarnya saya butuh diyakinkan. Iya. Ayo, saya butuh dicambuk barangkali ini. Ya, jadi memang itu tadi faktor dorongan semangat ini. Walaupun sudah ada dukungan dari guru-guru yang lain, ada dari kepala sekolah, tapi rasa percaya diri Pak Rudi yang perlu didorong lebih kreatif lagi, lebih terangsang, ya, kalau supaya bisa mengerjakan apa yang diceritakan oleh Pak Rudi ya. Iya. Ya. Terus Pak Rudi, kira-kira ya tadi kalau padahal sudah sampaikan langkah-langkahnya. Nah, sisa cara menjalankannya menurut Pak Rudi yang sangat, padahal mulai dengan awal saja, seandainya ini sudah dimulai, ini akan berjalan, begitu Pak Rudi ya? Iya, betul. Ya. Saya berpikir bahwa kendala utama saya di situ memulai. Ya. Iya. Kira-kira menurut Pak Rudi, ya apa yang menjadi yang terkendala menurut Pak Rudi sendiri dalam diri Pak Rudi, atau ada ketakutan bahwa ini akan ditolak oleh teman-teman? Kalau untuk ditolak itu sepertinya tidak. Ya. Ya, saya hanya ragu. Ya, dari beberapa program yang sudah disiapkan, meskipun itu belum tuntas, yang sampai setelah berjalan nanti, ya, ketika kita sudah mulai terus berjalan, itu salah satu kekhawatiran saya, jangan sampai tengah jalan itu tidak bergulir dengan baik. Maksud saya seperti ini. Jadi kan saya punya harapan itu dari beberapa materi itu semua guru terlibat, ya, bisa terlibat untuk menjadi fasilitator. Ya. Jadi
Jadi bukan hanya satu dua guru saja yang memiliki peran penting di situ, tetapi secara bergantian ya semua menjadi fasilitator dan pernah menjadi peserta. Ya, Gitu. betul. Oke, berarti ini konsekuensinya setelah mengikuti pelatihan ini ya, ketika mengikuti komunitas ini yang baru dipikirkan. Oke, kalau kira-kira setelah kalau ini terjadi, Pak Rudi sudah membentuk komunitas ini, apakah Pak Rudi bisa memonitornya ini? Pelaksanaan komunitas ini apakah bisa dimonitor bahwa ini akan berjalan sesuai kemauan Pak Rudi atau ada cara lain? Nah, inilah Pak Di yang merupakan salah satu yang mengganjal pikiran saya. Artinya entah kenapa saya tidak yakin ya. Ketika yakin tidak yakin saat memulai. Ya. Tidak yakin untuk memulai Hmm. dan sebenarnya kurang yakin juga apakah ini bisa berjalan baik ketika dimulai. Ya. Jadi apa ya? Semacam Ya. masih di angan-angan saja itu. Ini sebenarnya Pak Rudi kan kemarin-kemarin Pak Rudi sudah membuat suatu program-program ya, dan itu Ya, betul. Itu sudah banyak yang berhasil ya Pak Rudi ya. Iya, betul. Ya. Dari program-program tersebut apakah pernah Pak Rudi sudah evaluasi nih? Sudah pernah dievaluasi? Selama ini program-program di luar dari komunitas di sekolah ya. Iya, ya. Ya, alhamdulillah di setiap akhir kegiatan, di akhir tahun maksudnya, bukan di setiap kegiatan, tapi di akhir program itu alhamdulillah kami berupaya untuk selalu merefleksi bagaimana masukan-masukan dari teman, karena itu bagi saya itu sangat penting sih untuk evaluasi untuk perbaikan ke depan. Ya, direfleksi, entah kenapa direfleksi dan di follow up terus Pak Rudi ya. Iya. Ya, menurut Pak Rudi itu berhasil ya? Kegiatan di luar ini, alhamdulillah saya rasa ya baiklah. Saya tidak mau katakan berhasil karena jangan sampai rekan-rekan yang lain, khususnya para peserta yang menjadi sasaran dari kegiatan itu merasa kurang. Tetapi kalau melihat dari lancarnya program, ya saya merasa itu berhasil. Tapi di luar dari rencana program komunitas yang mau dibuat, sedang saya pikirkan di sekolah ini. Artinya kan begini, kalau di luar itu sudah dievaluasi, sudah berhasil, dan evaluasi yang baru diragukan itu adalah standarnya ya refleksi dengan atau follow up ya baru dia. Nah, sekarang kalau itu sudah berhasil, kenapa ada keraguan sehingga padahal ini sudah ada evaluasinya. Ya inilah yang menjadi pelajaran, ada pembelajaran, ada pengalaman yang baru dilakukan untuk betul-betul diterapkan. Saya kira kalau evaluasi sudah pernah dilakukan, yang paling mengganjalkan memang karena ini adalah komunitas yang ada di sekolah. Pak Rudi ya, kalau di komunitas di luar sekolah mungkin lancar-lancar saja, sehingga Pak Rudi ragu di dalam komunitas yang ada dalam sekolah. Tapi kalau dilihat dari apa yang sudah dilakukan Pak Rudi, kayaknya ini sudah connect menurut saya, dalam artian evaluasi yang dilakukan Pak Rudi adalah kembali ke diri Pak Rudi. Kalau saya di luar berhasil, kenapa meski di dalam sekolah saya sendiri tidak berhasil? Ini mungkin yang bisa membangkitkan semangat Pak Rudi kembali. Ya, siap. Terima kasih. Ya. Pak Rudi, dari apa yang kita bicarakan tadi ini, dari awal sampai sekarang ini, apa yang menjadi kesimpulan yang bisa diambil dari yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi? Baik. Kalau saya menyimpulkan bahwa ketika kita selalu ragu untuk memulai, maka jangan pernah berharap untuk maju. Oleh sebab itu, saya menyimpulkan akan segera memulai sesuai dengan judulnya, membatik ya, memulai belajar tik. Bukan hanya memulai belajar tik, tapi harus juga berani memulai
percaya diri. Iya, artinya harus ada dorongan semangat dari diri sendiri, begitu Pak Rudi ya. Iya, iya. Terima kasih Pak. Oke. Insya Allah. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Pak Rudi. Sebentar lagi nih kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga apa yang kita bincang-bincangkan ini bisa bermanfaat baik bagi kita berdua dan rekan-rekan guru di luar sana yang menyaksikan tayang ini. Sampai berjumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach Adi.